101,1 Radio Suara Makassar. Terima kasih atas bersama kami di pagi hari. Ya, sebagai siaran dalam rangka Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan OJK Singapura menggelar webinar aksi Indonesia Menabung dengan tema Menabung Itu Aku. Webinar ini bersama pelajar SD, SMP, dan SMA. Hari ini merupakan edisi kedua setelah kemarin berjalan dengan baik. Sebagai aksi Indonesia Menabung bertujuan mewujudkan kepemilikan rekening oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan bulan inklusi keuangan menjadi agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Melalui kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif, khususnya dalam pemenuhan dan perluasan akses keuangan bagi masyarakat serta pencapaian tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Kami ajak Anda menyimak webinar yang dipandu oleh Sifana Rosli. Seluruh rangkaian webinar Aksi Indonesia Menabung Itu Aku disiarkan langsung melalui Radio Sumatera Makassar serta live YouTube Sumatera Makassar. Acara ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Singapura. Maka segera mengajak Anda menyimak live webinar OJK. Hari Indonesia webinar ini juga bisa ditonton oleh YouTube Sumatera Makassar. Dua, tiga. Ya, Smart Listener, senang bisa menjumpai Anda kembali di hari ini untuk edisi Rabu 19 Agustus 2020 dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan saya Mirsa Arianti bahwa hari ini merupakan hari kedua dalam rangka sosialisasi Hari Indonesia Menabung dengan tema Menabung Itu Aku yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus 2020. Dan bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, kembali kami melakukan program literasi keuangan khusus bagi pelajar untuk menumbuhkan kebiasaan berhemat, kebiasaan menabung sejak dini. Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua hari ini masih mengangkat tema Ayo Menabung untuk Indonesia Maju. Dan selain OJK, hari ini juga kami kembali bersama dengan Bank Pembangunan Daerah ataupun BPD Sulselbar Syariah yang nantinya akan mengantarkan materi dengan tema Ayo Kita Menabung, Menabung Sejak Dini, Pelatih Disiplin Diri. Dan saya ingin menyapa dulu Smart Listener untuk semua yang sudah tersambung secara virtual di link Zoom. Oh ya, saya ingatkan kembali juga acara ini bisa disaksikan melalui YouTube streaming Smart FM Makassar. Juga Anda bisa mendengarkannya melalui live on air di Radio Smart FM Makassar. Setelah acara ini juga rekamannya bisa kembali disaksikan melalui YouTube streaming Smart FM Makassar. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung. Wow, kali ini kita sudah menjelajah ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan sejak kemarin tentunya. Dan untuk hari ini edisi pertama, sebab nanti juga akan ada edisi kedua, Smart Listener, itu ada dengan SMPN 1 dan SMKN 2 Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah bergabung di sesi pertama bersama kita di sini untuk mendengarkan sama-sama edukasi keuangan yang akan disampaikan oleh OJK dan juga dari BPD Sulselbar Syariah. Kemudian juga terima kasih dan selamat bergabung bersama kami adik-adik dari MTS Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. Wow, ya. Selamat dan senang bisa akhirnya tersambung dengan adik-adik dan teman-teman semuanya di
Kabupaten Bulukumba, kemudian juga dari Kabupaten Bone. Terima kasih banyak untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Asyidik ya. Terima kasih ya adik-adik, semoga tetap bersemangat di hari ini meskipun belajarnya masih terus dilakukan secara online ya. Dan ini yang paling jauh ternyata, terima kasih dan apa kabarnya buat teman-teman adik-adik semuanya yang ada di SMP Muhammadiyah Palopo. Wow, terima kasih banyak ya untuk semua yang juga sudah bergabung bersama kami di sini untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan dari OJK dan juga Bank BPD Sulselbar Syariah dalam rangka Hari Menabung Indonesia dengan tema Menabung Itu Aku untuk tahun 2020 yang diperingati di tanggal 20 Agustus. Baik, Smart Listener dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu Wali Kelas yang juga sudah bergabung bersama kami di sini, saya juga langsung kembali menyapa tamu-tamu dari OJK dan juga dari Bank BPD Sulselbar Syariah. Terima kasih untuk Ibu Normasita. Ibu Normasita? Ya. Oke. Halo Ibu, Mbak. ya apa kabar Ibu? Wah, sudah bicara sekarang Ibu Norma ya. Siap. Ya, terima kasih Ibu Norma. Dari teman-teman Ibu Norma Sita ini adalah dari OJK Regional 6 Selampua. Beliau adalah analis pada bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Selain Ibu Norma Sita, dari OJK juga hadir Bapak Bondan Kusuma. Ya, terima kasih Pak Bondan, senang bisa kembali tersambung ya. Tersambung silaturahmi kita melalui virtual di hari ini. Dan teman-teman dari OJK lainnya yang mungkin juga bergabung di virtual kita di hari ini yang nanti juga akan menyaksikan teman-teman dari beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yang cukup jauh-jauh nih lokasinya ya, yang bisa menyapa kita yang ada di Kota Makassar. Terus kemudian juga saya ingin menyapa Bapak Saiful Anwar dari BPD Sulselbar Syariah. Pak Saiful sudah bergabung? Ya, oke, Pak Saiful. Sudah, Mbak. Sudah, ya, oke. Terima kasih. Wow, masih semangat merah putih ya Pak Saiful. Semangat 17 Agustus. Terima kasih banyak Pak Saiful Anwar dari BPD Sulselbar Syariah. Beliau adalah Account Manager Funding BPD Sulselbar Syariah. Baik, Smart Listener dan juga teman-teman semuanya bisa mempergunakan live chat jika ada yang ingin langsung ditanyakan sepanjang penjelasan dari Ibu Normasita dan Pak Saiful Anwar. Seperti biasa, hari ini dari OJK dan juga Bank Sulselbar Syariah menyiapkan hadiah souvenir untuk teman-teman yang nanti akan berpartisipasi. Di sini akan dipilih beberapa yang berhasil mendapatkan souvenir ataupun hadiah langsung dari OJK dan BPD Sulselbar Syariah. Baik, disimak ya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Penjelasan-penjelasan nanti akan disampaikan karena nanti akan ada pertanyaan. Jangan lupa juga tadi sudah diingatkan untuk mengisi daftar hadir ya. Baik, kesempatan pertama langsung saja saya berikan kepada Ibu Normasita yang akan membawakan materi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan tema Ayo menabung untuk Indonesia Maju. Silakan Ibu Norma. Baik, terima kasih Mbak Ana atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ini ternyata dari semua level ya Mbak Ana ya. Ada SD, ada SMP, dan ada SMA ya. Kita satukan dalam satu pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan adik-adik sekalian juga bisa mengimplementasikan nanti hasil sharing kita pada hari ini. Nah, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Ana, saya Norma, kebetulan bekerja di Otoritas Jasa Keuangan yang kali ini akan berbagi kepada adik-adik tentang apa itu menabung. Kenapa itu menabung penting begitu ya. Nah, sebenarnya menabung itu pada dasarnya adik-adik sudah lakukan ya, secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin ada yang sering-sering diberikan uang jajan sama bapak ibunya, tapi malas jajan gitu, pengennya uangnya ditabung. Nah, jadi
suatu waktu setelah uangnya terkumpul baru mau dijajanin gitu. Nah itu sebenarnya adalah salah satu model tabungan yang sederhana. Kalau yang formal ya tentu saja yang akan nanti berhubungan dengan teman-teman dari Bank Sulselbar misalnya begitu. Sebelum kita masuk ke tabungan, karena saya tadi sampaikan saya bekerja di OJK, ada yang tahu nggak ya OJK itu apa? Tidak tahu, Kak. Ya, teman-teman, adik-adik. Bisa langsung dijawab melalui chat mungkin ya, OJK itu apa? Sambil dijawab ya adik-adik, misalnya ada yang bisa jawab nanti disampaikan di chat. Jadi OJK itu bukan ojek ya, mungkin ada yang di Palopo yang paling jauh hari ini yang khususnya SD SMP itu kan memang belum masuk dalam mata pelajaran tentang OJK ya, baik itu di IPS untuk anak SMP. Nah mungkin SMA sendiri sudah ada tapi juga informasinya sangat sedikit. Jadi OJK adalah O itu otoritas, J itu jasa keuangan, J itu jasa, K itu keuangan. Jadi OJK adalah otoritas jasa keuangan. Jadi misalnya adik-adik yang dari Bone, yang dari Palopo datang jalan-jalan ke Makassar, mungkin pernah makan di daerah apa namanya Hasanuddin. Nah di daerah Hasanuddin lah kantor kami. Nah OJK fungsinya adalah mengatur, mengawasi dan melindungi. Bagaimana sih mengatur dan mengawasinya? Sederhananya misalnya adik-adik di sekolah saat ini didampingin Bapak Ibu guru ya. Bapak guru, Bu guru tadi memberitahukan kepada adik-adik sejak kemarin bahwa kita akan ada melakukan kegiatan webinar di sekolah. Jam 8 sudah harus ada ya di sekolah ya. Nah itu salah satu kegiatan mengatur yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Begitu juga dengan OJK. OJK juga mengatur. Yang diatur adalah lembaga jasa keuangan. Mengatur, nanti lembaga jasa keuangan penuhi ketentuan ini ya. Konsumennya mau kayak gini, kamu harus kayak gini ya. Nah, begitu caranya untuk mengatur. Apa yang diawasin? Pak Guru ngawasin adik-adik pada saat kegiatan ini berlangsung. Adik-adik menyimak tidak dengan baik kegiatan materinya, paham enggak terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Nah itu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pak Guru, Bu Guru di dalam kelas. Nah begitu juga dengan OJK. OJK mengawasin jasa keuangan sudah paham enggak ketentuan yang dijalankan? Sudah dijalankan dengan baik tidak? Kalau tidak dijalankan nanti ditegur begitu, nanti dibina. Nah begitu juga adik-adik di kelas. Kalau misalnya tidak paham, Pak Guru akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan mata pelajaran dan lain-lain sebagainya. Itu yang kurang lebih dilakukan oleh OJK. Ada satu fungsi yang utama selain mengatur dan mengawasi yaitu melindungi. Pak Guru di sekolah lindungi anak-anaknya dari gangguan orang-orang yang mengganggu dalam proses belajar mengajar begitu ya, atau dalam perjalanan ada yang mengganggu sampai di rumah, itu juga Pak Guru akan melindungi. Begitu juga dengan OJK. OJK melindungi adik-adik sekalian yang nantinya akan menabung di bank, yang nanti Pak Gurunya misalnya akan melakukan pembiayaan di bank, itu akan dilindungi oleh OJK dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau adik-adik atau Pak Guru merasa dirugikan terkait dengan layanan yang diberikan oleh jasa keuangan. OJK itu kenapa sih ada? Nah, OJK itu sejarahnya dibentuk dari 2 lembaga awal. Ada pernah dengar enggak ya Bank Indonesia? OJK salah satu fungsinya diambil dari pengawasan dan pengaturan di Bank Indonesia terkait dengan perbankan. Nah, kemudian pengawasan dan pengaturan pasar modal dan industri keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi
fungsi-fungsi yang ada di Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan terkait dengan pengawasan bank, pengawasan pasar modal dan industri keuangan semua diambil alih oleh OJK untuk memudahkan OJK dalam melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan. Nah, dasarnya apa? Ada Undang-Undang 21. Adik-adik untuk yang SMA ya, mungkin bisa coba buka informasi-informasi yang ada di handphone, yang ada di internet begitu. Tapi untuk adik-adik yang SD, SMP mungkin bisa minta bantuan penjelasan lebih lanjut kepada Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah. Nah, OJK sendiri yang diawasin adalah lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan apa itu? Tadi ada 3 sektor ya adik-adik. Ada perbankan, ada yang pernah dengar atau mungkin di dekat rumahnya ada bank umum, BPD Sulselbar di dekat rumah mungkin, atau dari rumah menuju sekolah melalui Bank BPD. Nah, itu salah satu bank yang diawasin oleh OJK. Mungkin pernah dengar BRI, BNI, Mandiri, dan bank-bank yang lainnya itu diawasin oleh OJK. Selain bank umum konvensional, ada juga bank umum syariah. Nah, misalnya bank BPD Syariah, kemudian BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bank-bank yang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apalagi sih yang diawasin oleh OJK? Ada 2 sektor lagi selain perbankan. Sektor berikutnya adalah industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini banyak sekali modelnya. Adik-adik mungkin pernah dengar bapak ibunya mengikutkan adik-adik pada asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk perusahaan yang diawasin oleh OJK yang masuk dalam sektor industri keuangan non-bank. Ada lagi lembaga pembiayaan yang bapak ibunya mungkin masih ada cicilan motor, mobil, biasanya menggunakan perusahaan pembiayaan. Begitu. Ada dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, sektor yang terakhir adalah sektor pasar modal. Mungkin adik-adik 15 atau 17 tahun yang akan datang yang untuk SD ya. Untuk yang SMA mah 3 tahun lagi sudah bisa menjadi investor di pasar modal. Ketika sudah memiliki KTP, sudah menjadi investor, bisa menjadi investor di pasar modal. Siapa saja atau lembaga-lembaga mana saja yang ada di pasar modal? Ada emiten, ada perusahaan publik, ada perusahaan efek, dan lain-lain sebagainya. Jadi, yang diatur dan diawasin oleh OJK ada 3 sektor ya adik-adik ya. Ada perbankan, ada industri keuangan non-bank, dan ada pasar modal. Apa sih kaitannya menjelaskan fungsi jasa keuangan yang ada di OJK dengan hari menabung saat ini begitu? Nah, karena kami berharap adik-adik turut serta memajukan Indonesia dengan cara membudayakan menabung sejak dini. Tentu setelah menabung dibiasakan dari kecil sampai dengan besar, akhirnya pola hidup menabungnya, hematnya itu sudah terbentuk, tentu saja akan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita. Misalnya cita-cita yang paling umum yang kita ketahui, yang pertama mau jadi dokter gitu ya. Sekarang ada profesi yang ada di depan mata adik-adik, ada jadi guru. Nah, yang bergabung dengan kita ada teman-teman dari perbankan, ada bank BPD. Mungkin adik-adik mau jadi pegawai bank, apakah itu di bagian depan karena
rata-rata pegawai bank cantik dan ganteng ya. Di depan, di bagian depan ada customer service, ada teller, kemudian teman-teman yang di belakang layar ada juga. Nah, banyak sekali profesi yang bisa adik-adik capai dengan menabung. Dengan dana tabungan yang adik-adik kumpulkan, itu bisa memudahkan adik-adik untuk bersekolah dimanapun yang adik inginkan. Nah, bagaimana sih menabung itu? Tadi di awal kakak sudah sampaikan bahwa sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, adik-adik sebenarnya rata-rata sudah menabung ya. Dikasih uang jajan sama orang tua 5.000, 10.000, malas jajan, hari ini ditabung aja deh, besok penjual ini mau lewat, saya mau beli itu aja. Nah, itu sebenarnya hari ini kita sudah nabung itu. Tetapi apakah kita sudah hemat? Belum tentu. Jadi kalau misalnya besok yang kita inginkan itu ternyata bukan kebutuhan, akhirnya kita sebenarnya masuk kategori boros. Jadi ketika mendapatkan dana, adik-adik diminta untuk menyisihkan dahulu dananya, sisanya baru dibelanjakan. Jadi untuk menabung itu jangan sisa dari uang belanjanya adik-adik, karena biasanya kalau misalnya adik-adik yang di Palopo atau yang di Goa, di Bone, keluar rumah lihat Alfamart, lihat Indomart, lihat warung, toko-toko kecil, pengen jajan. Begitu uang yang diterima orang tua tidak disisihkan, pasti habis semua. Pengen makan es krim lah, kayaknya enak ini setelah makan es krim, makan kue dan lain-lain sebagainya, makan keripik, kerupuk, susu. Nah, tujuannya biar sehat. Tetapi ternyata overweight, berlebihan. Jadi adik-adik kalau sudah di toko itu biasanya sudah pengen beli semua begitu. Jadi kita siasatin. Kalau misalnya mau ke toko, sisain dulu uangnya. Dipisahkan dulu uangnya. Uang yang tadi 10.000 diberikan oleh orang tua, 5.000 aja yang kita bawa untuk jajan. 5.000-nya sudah kita simpan di dompet kah, di dalam celengan kah, atau masih ada yang disimpan di dalam lemari, di bawah bantal, di selipan baju. Nah, itu upaya-upaya kita untuk bisa menabung. Nah, untuk adik-adik yang dana tabungannya di celengan, di bawah bantal dan lain-lain sebagainya sudah banyak, itu bisa langsung berhubungan dengan kakak-kakak di perbankan. Bisa loh sekolahnya itu mengumpulkan dana-dananya adik-adik untuk minta disetorkan di bank. Nanti Bapak Ibu gurunya tinggal berkomunikasi dengan kakak-kakak yang ada di perbankan. Secara detail nanti kakak-kakak dari Bank Sulsel Bar Syariah akan menyampaikan bagaimana sih supaya bisa menabung di bank, apa saja syarat-syaratnya, kemudian apa yang harus dimiliki, bagaimana bentuk setorannya dan lain-lain sebagainya. Itu nanti kakak dari Bank Syariah akan menjelaskan secara detail ke adik-adik sekalian. Jadi sudah jelas ya adik-adik, untuk menabung jangan sisa uang jajan yang ditabung, tetapi sisihkan dahulu uang tabungan, baru sisanya yang kita belanjakan. Kenapa sih menabung? Ya bisa saja uang tabungan kita bisa membantu orang tua adik-adik. Tadi misalnya adik-adik yang pengen jadi dokter. Nah, kita tahu untuk sekolah dokter biayanya mahal ya. Dengan mulai menabung hari ini, mungkin tabungan adik-adik bisa digunakan untuk nanti mendaftar uang kuliah. Karena kalau SD, SMP, SMA belum ada biaya ya, masih gratis ya. Nah, atau mungkin
untuk membeli buku wajib yang harus disediakan tapi tidak disediakan oleh sekolah begitu. Nah, itu dana tabungan adik-adik bisa digunakan untuk itu. Tapi jangan juga uang tabungannya dibeli untuk nanti saya mau beli handphone, padahal handphonenya sudah ada ya. Nah, nanti saya mau beli sepatu baru, padahal sepatunya masih ada 3 yang belum kepake. Nah, jangan kayak gitu juga. Jadi, menabung itu adalah bagian dari kita untuk bisa hidup hemat, untuk bisa mencapai cita-cita kita nanti di kemudian hari. Nah, untuk menabung tadi sudah disampaikan bahwa salah satu tempat menabung ada di bank. Biar aman, biar tercatat, biar kita tahu berapa sih uang kita yang terkumpul, itu kita bisa menyimpan di bank. Untuk adik-adik pelajar, bank itu menjadi tempat untuk menaruh simpanan uang. Nah, tapi untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu adik di rumah, bank itu bukan hanya untuk menyimpan uang, tapi bisa juga untuk meminjam uang. Nah, adik-adik, jadi untuk bisa hidup hemat, mulai dari sekarang kita harus menyisihkan uang yang sudah diberikan ya. Jangan sisa uang yang dijajani baru kita tabung. Jadi uang saku yang kita terima dari orang tua itu dulu yang disisihkan, baru kita jadankan sebagian. Setelah itu kita tabung uangnya. Nah, uang tabungannya bisa kita belikan untuk kebutuhan yang kita benar-benar butuhkan, bukan yang yang konsumtif, yang boros, yang tidak kita perlukan, tapi iri dengan teman yang lain, iri dengan sepupu dan lain-lain sebagainya. Jangan kayak gitu ya. Biar kita bisa menikmati nanti masa depan kita yang cerah dengan hasil tabungan kita. Dan tentu saja dengan menerapkan hidup sehat, tentu kita akan bisa menikmati hasil tabungan kita di masa depan. Bagaimana supaya tabungan kita bisa cepat banyak begitu? Nah, dipilih-pilih lagi kebutuhan yang kita mau penuhi, apakah itu kebutuhan, betul-betul kebutuhan, atau ternyata itu hanya sebuah keinginan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu kalau kita tidak penuhi, kita akan sakit misalnya, kita tidak bisa belajar dengan baik. Nah, kalau keinginan, dengan barang itu sebenarnya kita baik-baik saja. Dengan tidak adanya barang itu kita baik-baik saja. Dengan tidak adanya barang itu kita sebenarnya juga bisa jalan-jalan saja begitu. Contohnya kalau misalnya adik-adik sekarang sekolahnya online ya. Sekarang handphone yang di tangan sudah bisa online juga. Tetapi karena iklan-iklan sering masuk di handphone, jadinya adik-adik pengen, ini handphone keluaran terbaru bagus ini. Nanya ke orang tua, tolong beliin dong mak, pak. Mama bapak enggak punya uang nak. Saya nabung deh untuk beli handphone itu. Ya jangan juga, karena sebenarnya handphone di tangan sudah bisa kita gunakan untuk online. Jadi uang tabungan kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan. Kalau misalnya adik-adik sekarang ini yang di Palopo, di Bone, di Goa sudah punya tabungan, alhamdulillah. Yang belum, ayo kita mulai menabung, bisa berhubungan nanti dengan kakak-kakak yang ada di Bank Sulsel Bahar Syariah. Dari saya itu adik-adik sekalian, nanti kalau misalnya adik-adik ingin menanyakan sesuatu, boleh nanti disampaikan di kolom chat. Kepada moderator saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Norma untuk penjelasannya. Nah, adik-adik yang ada di SMP 1 dan SMK 2 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, kemudian juga di MTS Negeri 5 Bulukumba, SDIT Asyidi Kabupaten Bone, dan juga SMP Muhammadiyah Palopo.
Tadi yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Norma, apa sih itu OJK, terus kemudian tugas dan fungsi OJK itu seperti apa. Di layar ini teman-teman, adik-adik semuanya masih bisa lihat nih sebenarnya di OJK itu kalau ingin telepon-teleponan dengan OJK bisa langsung kontak ya ini ya Ibu Norma ya, 157 atau juga bisa membaca buku ya. Ini Ya, bisa betul. diunduh ya, bisa diunduh di tadi yang sudah ditampilkan di layar ya Ibu Norma. Itu sebenarnya Bu Norma singkat saja untuk menambahkan apa yang bisa didapat dari tadi yang di slide terakhir yang disampaikan oleh OJK. Itu kalau mau nelpon OJK misalnya di keadaan-keadaan seperti apa Ibu Norma? Nah, misalnya kalau adik-adik pelajar sih mungkin belum banyak masalah ya. Biasanya Bapak Ibu guru, orang tua adik-adik, biasanya kalau misalnya dia ada kendala, contohnya ingin mengajukan pembiayaan ke Bank Sulsel Syariah, tapi ternyata menurut banknya saat ini permohonannya belum dapat diproses karena ada satu dan lain hal. Biasanya ada kendala di jasa keuangan lainnya. Nah itu Bapak Ibu guru boleh menghubungi OJK entah itu lewat kontak 157 atau datang ke kantor untuk menanyakan kendala apa sih sampai pembiayaan yang diajukan di Bank Sulsel Syariah itu tidak dapat diproses. Nah, itu nanti kita bantu melakukan pengecekan apakah ada kendala di pembiayaan di bank lain, di pembiayaan, di lembaga jasa keuangan lainnya begitu. Jadi kontak yang ada di slide terakhir kami di kontak 157 ini Bapak Ibu guru bisa menanyakan apapun. Apakah menerima penawaran misalnya ini ada tawarin saya pembiayaan sekian, bunganya sekian, kemudian cepat apakah buku tentang layanan jasa keuangan ada untuk seri SD, seri SMP, dan seri SMA di link sikapiuangmu.ojk.go.id. Itu banyak sekali materi-materi edukasi yang ada di link tersebut. Oke, jadi ini juga bisa dipergunakan di sekolah-sekolah ya, Ibu Norma. Betul sekali. Untuk Pak Guru, Bu Guru itu boleh. Benar. Bisa dipakai ya untuk mendukung proses belajar karena kan tadi menurut Ibu Norma untuk materi OJK sudah masuk di kurikulum itu SMA ya? Ya, betul. Nah, ini bisa dipergunakan ya Bapak Ibu guru dan adik-adik teman-teman yang ada di SMA khususnya itu bisa langsung mengunduh materinya, ada berbagai macam literasi pengetahuan tentang segala sesuatu yang terkait dengan keuangan itu bisa langsung diunduh dari materi yang ada di sikapiuangmu ojk.co.id ya gitu ya Ibu Norma. Dan telepon ya Bapak Ibu guru nih tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ada yang nanyain tentang program pensiun dan lain sebagainya. Ini pasti untuk Bapak Ibu gurunya nih yang nanya ya. Nanti bisa dijawab ya sebentar ya. Mohon bersabar. Teman-teman yang lain pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi OJK bisa langsung di chat nih ya. Karena kita juga akan memilih ini 3 penanya yang bagus pertanyaannya, paling cepat, itu nanti akan dapat juga hadiah dari OJK dan Bank Sulsel Syariah. Sambil kita mendengarkan lagi penjelasan yang berikutnya dari materi BPD Sulsel Syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar. Kali ini temanya, ayo kita menabung sejak dini, melatih disiplin diri. Jadi, oke, sekarang kita berikan kesempatannya kepada Bapak Saiful Anwar. Silakan, Pak. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Yuli ya dari Smart FM Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para peserta dari Bapak Ibu guru sekolah serta kepala sekolah dan adik-adik dari sekolah yang terpilih. Dan juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada OJK tentunya dan Smart FM selaku penyelenggara dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Ya, dan tak lupa pula kita sapa kepada para pendengar Smart FM dimanapun Anda berada. Tentunya tetap stay ya, jangan berganti channel
karena tentunya pada sesi kali ini kita akan menginformasikan terkait produk tabungan yang bisa menjadi pilihan mungkin para listener untuk mengajarkan anaknya mengelola keuangan sejak dini. Ya, tadi dari OJK sudah menginformasikan terkait bagaimana apa itu OJK, kemudian pentingnya untuk menabung. Nah, untuk sesi ini, kakak dari Bank Sulselbar Syariah akan menginformasikan terkait produk tabungan yang mungkin bisa digunakan oleh adik-adik yang usia sekolah tentunya. Untuk itu, produk yang kami tawarkan dari Bank Sulselbar Syariah, di sini ada produk tabungan simple. Ya, jadi simpanan pelajar IB, di mana untuk produk tabungan ini sendiri memang diperuntukkan untuk siswa yang diterbitkan oleh Bank Sulselbar dengan persyaratan yang mudah dan sederhana tentunya dalam hal ini dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Ya, jadi dengan produk ini tentunya bisa mengakomodir terkait bagaimana nanti adik-adik akan menyisihkan uang yang ada sehingga akan memudahkan di kemudian hari ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian apa sih tujuan dari produk ini? Dari sisi tujuan sendiri tentunya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada adik-adik semua dan juga kepada orang tua serta juga dari pihak sekolah terkait bagaimana mengelola layanan keuangan khususnya pada produk tabungan. Kemudian dari produk ini nantinya bagaimana adik-adik akan terbiasa untuk proses menabung sehingga dapat melatih adik-adik sejak dini untuk menabung. Ya. Kemudian manfaat, dari sisi manfaat, untuk adik-adik sendiri tentunya dengan informasi dari OJK tadi dan yang sedang berlangsung dari pihak Sulselbar Syariah, tentunya dengan produk simpel ini akan memberikan informasi terkait produk tabungan. Kemudian juga adik-adik akan dilatih untuk gemar menabung, serta belajar mengelola keuangannya. Kemudian selain dari itu, apa sih yang manfaat yang didapat untuk orang tua sendiri? Yaitu akan mengajarkan anak mandiri, kemudian persiapan dana pendidikan. Kemudian dari pihak sekolah bisa sebagai bentuk sarana nih buat mengedukasi untuk adik-adik siswa serta bisa sebagai metode pembayaran di kemudian hari. Jadi akan lebih memudahkan adik-adik siswa juga, kalaupun ada akan dilakukan proses pembayaran baik itu uang semester ataupun lainnya. Nah, bagaimana sih terkait syarat ataupun ketentuan untuk proses buka rekening? Sesuai dengan nama produknya yaitu simple ya. Jadi sesimpel dari nama produknya untuk syarat pembukaan rekeningnya yaitu tentunya siswa ataupun siswi yang di bawah umur dari 17 tahun. Kemudian dengan melampirkan fotokopi kartu pelajar, fotokopi identitas orang tua, serta akta kelahiran dan kartu keluarga adik-adik semua. Namun sebelumnya, untuk proses pembukaan rekening ini dipastikan bahwa sudah ada bentuk kerjasama dari pihak Bank Sulselbar dan pihak sekolah. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk lebih memudahkan proses nanti pada saat ketika adik-adik ingin melakukan proses penyetoran dana ataupun transaksi lainnya. Jadi sehingga memudahkan akomodir nih dari pihak Sulselbar maupun pihak sekolah. Kemudian dari sisi fitur, di sini cukup murah ya. Jadi adik-adik untuk buka rekeningnya selain dari menyiapkan dari sisi persyaratan dan mengisi formulir pembukaan rekening, adik-adik cukup menyetor Rp1.000 saja itu sudah memiliki rekening di Bank Sulselbar Syariah. Efektifnya lagi, karena rekeningnya ini adik-adik tidak ada biaya administrasi.
jadi tidak ada pemotongan saldo pada rekening tabungan, ya. Dan di sini suatu kondisi ketika adik-adik ingin melakukan penarikan, itu penarikannya dapat dilakukan, namun ada pembatasan ya, karena kembali lagi dari tujuan produknya ini kan untuk lebih meningkatkan gerakan budaya gemar menabung. Namun ketika dalam proses adik-adik ingin melakukan penarikan, itu kita batasi dengan maksimal di Rp500.000 per harinya. Nah, untuk itu selain dari produknya ini, di sini adik-adik juga perlu ketahui bahwa nantinya ketika adik-adik sudah melakukan proses pembukaan rekening di bank, nanti adik-adik akan dilibatkan beberapa bagian yang mungkin akan berinteraksi dengan adik-adik. Nah, di sini saya akan menginformasikan bagian-bagian apa saja sih yang ada di pada suatu bank, yang serta tugas dan profesi bidangnya masing-masing. Yang pertama ada profesi lending, di mana kemudian ada profesi risk management, kemudian ada profesi treasury ataupun dealer settlement, ada profesi wealth management, profesi audit internal bank. Nah, dari audit internal bank ini itu melakukan penetapan kebijakan, yaitu dengan melakukan monitoring, controlling, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan. Nah, dari internal bank itu juga ada audit internal, namun dari eksternal juga ada. Seperti yang dari Ibu Normasi tadi saya sampaikan, bahwa terkait salah satu tugas dari OJK yaitu melakukan monitoring dan controlling kepada lembaga jasa keuangan. Nah, itulah jadi sehingga ada keterkaitan antara pihak perbankan, Lembaga dan OJK dalam hal seperti yang disampaikan tadi, yaitu monitoring dan controlling. Kemudian juga ada profesi funding dan service. Nah, disinilah nanti yang akan bersinggungan sama adik-adik ketika nanti melakukan berhubungan dengan bank. Nanti adik-adik akan ketemu dengan customer service pada saat proses pembukaan rekeningnya, dan juga akan ketemu dengan teller ketika adik-adik akan melakukan penyetoran maupun penarikan dari dana yang sudah adik-adik setorkan di rekening simpelnya nantinya. Kemudian juga ada profesi operation, profesi audit internal bank, profesi general banking, juga ada profesi finance accounting, teknologi informasi, serta profesi compliance dan legal. Jadi banyak-banyak bidang yang ada di perbankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tentunya dengan tugas dan fungsi ini kenapa banyak? Karena kan kita di lembaga perbankan suatu kondisi yang risk ya, dan untuk itu sebagai bentuk kepercayaan masyarakat untuk menabung uangnya di bank, sehingga kita banyak menekankan pada fungsi-fungsi ini sebagai bentuk pengamanan ataupun bentuk kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank. Seperti itu. Dan di sini selain itu saya di sini akan share ya kepada adik-adik terkait kegiatan simpel yang kita lakukan pada di cabang lain ya. Karena terkait kondisi pandemi ini, jadi sehingga kita lakukan proses sosialisasi ataupun kegiatannya lewat webinar ini. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak video yang akan Kakak putarkan terkait kegiatan simpel yang dilakukan oleh Bank Sulselbar. Ya, mari kita saksikan. Dari saya.
Ya, sambil menunggu video terputar, teman-teman bisa terus menanyakan apa saja yang mungkin ingin diketahui ya tentang peran OJK dan juga layanan dari produk-produk perbankan di BPD Sulselbar Syariah. Atau juga teman-teman bisa menanyakan alamat kantor BPD Sulselbar Syariah itu kalau di Goa, di Bulukumba, di Bone, di Palopo itu seperti di mana alamatnya Kak Saiful gitu kan biar lebih Oh, dekat baik. nantinya. Ya, Gimana? sambil menunggu, Ya. untuk kantor kita sendiri, Sulselbar itu tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan juga kami untuk kantor juga ada di cabang Jakarta. Jadi dengan adanya kantor Sulselbar di setiap wilayah, tentunya memudahkan adik-adik nantinya ketika ingin melakukan proses transaksi perbankan. Jadi untuk produknya nanti kan di sini kita memilih Simple ID ya untuk adik-adik. Namun untuk transaksinya juga bisa dilakukan di seluruh cabang konvensional. Seperti itu, Ibu Yuli. Ya. Ya, baik. Saya dengan Ana, Pak Saiful. Oh, Ana, ya mohon maaf, Mbak Ya. Ana. Iya. Baik, kalau Yuli ada di depan saya, lagi Oh gitu. ngatur-ngatur. Boleh Baik, saya share videonya, ya Mbak ya? ini sudah bisa ter-share videonya? Belum? Sudah ada Boleh. sambil dijawab mungkin pertanyaannya ya Pak Saiful ya? Ada Oh boleh, beberapa boleh, pertanyaan silakan. yang sudah masuk, juga ada pertanyaan untuk Ibu Norma nih yang masih terkait perbankan, produk perbankan. Ini ada pertanyaan dari Ziko Kasimeng Herlan ya. Ini dari mana ya Ziko? Pertanyaannya, Assalamualaikum, apa perbedaan tabungan simpel pada bank konvensional dan bank syariah? Oh ini kita mau nonton videonya dulu gimana? Boleh saya coba dulu, Bu ya. Oke, ya. Sudah ada pertanyaan dari Siko, terus juga dari Indriati, dari Husnawati. Ini pertanyaannya agak berat-berat nih ya, karena mungkin teman-teman sudah Kayaknya ini mendapatkan ibu guru deh, Mbak Bu Ana. Guru, Bu Guru yang bertanya ya. Oke, sambil masih menantikan video dari Bang Sulselbar tentang simpelnya, saya masih akan terus baca-baca lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari ini yang bertanya juga nih tentang keamanan dan legalnya program. Nih Bu Norma nanti akan dijawab. Terus juga maraknya penipuan investasi. Wah keren nih pertanyaannya. Oke, kita dengar dulu ya. Videonya belum keluar. Sudah masuk, Bu ya? Videonya belum muncul ya. Videonya belum muncul nih, Belum mungkin muncul ada ya? gangguan teknis. Ya, belum muncul Kak Saiful. Jadi nanti bisa sambil jalan dipersiapkan lagi untuk videonya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita coba jawab dulu mungkin ya. Gimana Ibu Norma, Pak Saiful? Boleh, boleh Mbak. Oke, ini ada pertanyaan kita ambil dari paling pertama deh nih. Paling pertama nanti untuk Ibu Nasniati tentang program pensiun akan dijawab oleh Pak Saiful ya. Terus nanti ini lagi pertanyaan dari SMK Negeri Goa, Husnawati ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana sih OJK berperan di sini dalam mengawasi hal tentang kredit online, terutama sekaitan dengan keamanan dan legalnya program tersebut?
Ibu Norma pertanyaannya, terus kemudian pertanyaan yang sama dari Indriati Mapaseling, ini sampai sejauh mana peran OJK saat ini dengan semakin maraknya penipuan bentuk investasi? Ini pertanyaannya kayaknya terkait dengan OJK. Silakan Ibu Norma. Nanti selanjutnya saya akan bacakan untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Bank BPD Sulsel Syariah. Oke, terima kasih Mbak Ana. Terkait dengan peran OJK dengan maraknya penawaran-penawaran investasi, kemudian penawaran pinjaman online, itu memang di OJK sendiri memang sudah dibentuk namanya Satuan Tugas Waspada Investasi. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi ini, atau kita singkat namanya SWI. Nah, SWI ini terdiri dari OJK, kemudian pihak kepolisian, pihak kejaksaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Kementerian Agama, dan PTSP atau Dinas Satu Pintu untuk perizinan ya. Nah, dengan tergabungnya beberapa instansi yang ada dalam SWI tadi, kita banyak sekali menerima informasi-informasi terkait dengan bentuk-bentuk penawaran. Jadi memang informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu sangat berguna bagi SWI untuk segera menindak apabila memang perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran tersebut tidak terdaftar atau tidak diawasin oleh salah satu otoritas, apakah itu OJK atau mungkin di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka atau Bapepti, kemudian apakah dia diawasin oleh otoritas yang lain begitu. Jika di otoritas-otoritas tersebut tidak ada, maka Satgas Waspada Investasi akan mengeluarkan pengumuman yang mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa akses di websitenya OJK, ojk.go.id. Di situ senantiasa dilakukan pengkinian informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang patut Bapak Ibu waspadai. Apakah dia menawarkan pinjaman online, apakah dia menawarkan bentuk-bentuk investasi, misalnya arisan online. Sekarang ini lagi marak ya. Ini ibu-ibu gampang tergiur ini dengan penawaran-penawaran arisan online, kemudian investasi di dalam bentuk uang, menyetor uang 1 juta, nanti setiap minggu akan diberikan 500.000. Nah, ini ada banyak sekali penawaran-penawaran seperti ini. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar tadi, yang tidak diawasin oleh otoritasnya, itu akan masuk dalam list perusahaan yang patut Bapak Ibu waspadain. Jadi jika Bapak Ibu, baik itu Bulukumba, di Goa, Palopo, Bone, menerima penawaran-penawaran, Bapak Ibu bisa tanyakan dulu ke OJK, tadi ada kontaknya ya, Bapak Ibu ada kontak 157, bisa tanyakan dulu, perusahaan ini, PT ini terdaftar enggak ya di OJK? Nah, kalau misalnya dia koperasi, bisa nelfon ke Dinas Koperasi. Ini koperasi ini terdaftar enggak di Dinas Koperasi? Nah, kalau misalnya tidak, patut diwaspadai untuk kita tidak lagi menerima penawaran-penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut, karena itu cenderung akan merugikan kita. Jadi memang perhatian kita terhadap bentuk-bentuk penawaran itu harus tinggi saat ini. Penipu itu akan tersebar di mana saja, mau di daerah terpencil, di kota-kota besar pun ada. Nah, tinggal kita calon yang menjadi mangsanya mereka harus waspada. Jangan mudah tergiur, karena memang kondisi sekarang kita dibatasin ruang gerak ya, jadi untuk mencari tambahan penghasilan menjadi tidak mudah. Nah, dengan adanya penawaran-penawaran, saya cuma ditawarin nyetor 1 juta, nanti setiap minggu dapat 500.000 kan lumayan. Nah, tapi ternyata buntung.
nyetor sejuta hilang, tidak ada uang 500.000-nya. Nah, itu patut diwaspadai ya Bapak Ibu. Sehingga peran OJK selain melakukan upaya edukasi ke semua lapisan masyarakat, tentu kami senantiasa menanti informasi dari masyarakat untuk bisa kita lakukan tindak lanjutnya bersama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi. Seperti itu Mbak Ana. Tadi ada sedikit yang menanyakan terkait dengan program dana pensiun ya. Oh Nah, iya, Bapak benar. Ibu guru mungkin yang untuk ASN kan memang ada ya, setiap bulannya sudah dipotong ya, itu dipotongnya di Taspen. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru merasa kayaknya potongan saya cuma 100.000, uang pensiun kayaknya dikit, itu boleh nanti ditambahkan begitu. Ada dana pensiun lembaga keuangan. Mungkin teman-teman Bank Sulselbar juga sudah punya produk tersebut. Nanti Bapak Ibu guru bisa nanya-nanya apa di Bank Sulselbar atau di jasa keuangan lainnya untuk ikut program pensiun. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sudah pensiun, selain dapat dari Taspen, dapat dari dana pensiun lainnya yang Bapak Ibu ikut sertakan. Dan biasanya memang rata-rata iurannya bulanan, sama dengan potongan bulanan yang Ibu lakukan, yang otomatis dilakukan ya untuk Bapak Ibu yang ASN. Demikian informasinya Mbak Ana. Ya, oke. Terima kasih Ibu Norma. Jadi terjawab ya Ibu Nasmiati tadi bagaimana bentuk program pensiun untuk kesejahteraan di hari tua. Nanti dari teknisnya di Pak Saiful nanti akan menambahkan penjelasannya. Sekalian juga nih Pak, atau Pak Saiful mau puterin lagi videonya? Gimana? Iya, Pak Saiful. Sambil kita bacain lagi nih untuk pertanyaan berikutnya terkait produk dari boleh kita coba untuk dicoba lagi. Oke, silahkan. Ya, boleh. Ya. Bisa, Mbak? Sudah bisa? Belum. Oh, oke. Bisa. Bisa. Macet. Ya, Pak Saiful. Halo, Pak Saiful. Halo Pak, ini mungkin agak sedikit macet-macet untuk videonya, yang muncul ke screen-nya agak tersendat. Mungkin bisa kita skip dulu ya, Pak Saiful. Oh gitu. Ya. Boleh. Ya, mari. Ya, jadi menanggapi ya.
Boleh. Ini pertanyaan-pertanyaan, saya lanjutkan kembali selain tadi program pensiun, biar sekalian dijawab saja. Kemudian dari Ziko Kasimeng tadi, perbedaan tabungan simpel pada bank konvensional dan bank syariah. Terus juga dari Sungku Minasa SMP 1, Siti Nahda Aura, apa perbedaan tabungan umum dengan tabungan asuransi pendidikan? Juga kemudian apa yang membedakan bank syariah dengan bank yang lain? Wah, ini juga pentingnya dijelasin, Pak Ibu Norma bisa nambahkan juga dan Pak Saiful juga khusus untuk perbedaan syariah dan konvensional. Ini pertanyaannya dari, siapa tadi ya, Ikram ya? Kemudian dari Palopo juga tabungan simpel memiliki potongan biaya administrasi setiap bulan tidak? Ya ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya bahwa itu tidak ada potongan administrasi. Oke dijawab dulu mungkin Pak Saiful dari beberapa pertanyaan yang terkait produk BPD Sulsel Syariah. Tadi perbedaannya tabungan asuransi, kemudian tabungan pendidikan, ada potongan administrasi tidak untuk tabungan simpel ini, kemudian apa yang membedakan untuk tabungan di konvensional dan bank syariah? Silakan Pak Saiful. Oke, mungkin ke Ibu Norma dulu ya deh. Baik, Oke, Pak baik. Saiful dulu, silakan. Silakan Pak. Untuk beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk. Ya, ini share screen untuk videonya memang agak tersendat Pak Saiful. Iya, Mbak Ana. Iya, silakan Pak Saiful. Ya. Baik. Jadi melanjutkan informasi dari Ibu Normasita tadi terkait untuk produk pensiunan. Untuk saat ini sih secara spesifikasi untuk produk pensiun kita belum, Mbak ya. Tapi kalau untuk mengakomodir terkait simpanan berjangka, untuk saat ini kita ada produk yang namanya Tampan di Bank Sulselbar. Jadi Tampan ini itu tabungan masa depan. Jadi mekanismenya sama sih untuk produk pensiun tentunya. Jadi di mana merupakan produk simpanan yang berjangka dengan menetapkan potongan iuran bulanan yang dipotong mungkin dari rekening, ataupun dalam hal ini nasabah bisa melakukan penyetoran di luar dari setoran rutin yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian melanjutkan tadi perbedaan antara tabungan simpel pada bank konvensional maupun bank syariah. Ini pertanyaan dari Hico Kasimeng ya. Perbedaan itu yang di sini tentunya dari sisi setoran awal. Kalau dari untuk konvensional sendiri itu dengan setorannya mungkin minimal dari Rp5.000. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi kan kalau di syariah cukup Rp1.000 saja. Kemudian dari sisi saldo minimum itu dananya minimal Rp5.000 juga. Sedangkan pada bank syariah itu hanya sebesar Rp1.000 saja. Kemudian juga dari sisi tadi saya menginformasikan terkait batasan limit penarikan. Nah, kalau untuk di konvensional sendiri ini dibatasi dengan nominal hanya Rp250.000 per penarikan dan itu dibatasi maksimal 2 kali transaksi dalam sebulan, Mbak Ana. Oke, jadi terjawab ya teman-teman tadi yang sudah menanyakan perbedaannya, setorannya. Terus ada lagi nih yang bertanya dari Zaki ya dari SDIT Asyidi Kabupaten Bone. Oh ini untuk OJK sih sejak kapan OJK terbentuk ya. Terus ada yang bertanya nih kalau mau ke buka tabungan apakah harus ke banknya sendiri Pak Saiful sebelum ke Ibu Norma? Baik, ya saya jawab Mbak Ana ya. Ya. Untuk proses buka rekening, nah untuk di sini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kenapa kita butuh yang namanya kerjasama dengan pihak sekolah, Mbak Ana, karena dengan hal tersebut tentunya nanti kita bisa mengakomodir dalam hal proses pembukaan rekening bisa dilakukan ke pihak sekolah. Jadi mungkin dengan kita sudah menyiapkan formulir pembukaan rekening yang kami titipkan pada pihak sekolah.
Jadi kan dengan kerjasama ini sebagai bentuk untuk memudahkan ketika adik-adik memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke bank tentunya. Namun dalam hal ini dibutuhkan koordinasi oleh pihak sekolah dan pihak perbankan dengan mengatur waktu kapan yang lebih tepat untuk kita lakukan proses pembukaan rekening ke sekolah yang sudah kita ajak kerjasama tadinya. Ya, gitu ya. Karena nih tadi pertanyaannya pagi sekolah, terus pulangnya baru jam 4 sore. Jadi gimana? Saya menabungnya lewat celengan di rumah saja katanya. Oke, Iya, nanti celengannya dikumpul-kumpul gitu ya, dibawa ke bank. iya, makanya dengan produk simpel ini tadi bisa mengakomodir sih kebutuhan adik-adik dengan tadinya memilih untuk melakukan celengan di rumah, nantinya dengan ketika membuka produk simpel, nanti adik-adik bisa menyimpan dananya melalui rekening. Sehingga dananya kan akan tercatat nih, oh sudah sekian nih dana yang sudah saya setorkan di rekening saya. Jadi kan bisa terukur juga terkait berapa sih yang harus saya setorkan untuk ketika saya ingin menyimpan dana sekian banyak untuk jangka waktu tertentu. Ya, demikian Mbak Ana. Boleh pakai uang koin katanya. Bisa, setorannya pakai uang Boleh koin. saja, boleh saja. Boleh. Iya, karena kan tadi diinformasikan saja terkait nominal setoran kan minimal Rp1.000 Mbak Ana. Jadi dari fisiknya pun baik itu koin maupun kertas itu adik-adik tetap terlayani untuk proses penyetoran di rekening simpelnya nantinya. Ya, karena kan 1.000 ada koin ya, Koin 1.000 juga, gitu. iya. Nanti Pak Saiful yang hitung tuh kalau koinnya bisa sampai 1 juta koinnya diantarkan ke Bank Sulsel Bersyariah. Oke, Ibu Norma pertanyaannya kapan OJK terbentuk nih? Wah, keren ini anak SD-nya nanyanya kayak gini ya, Bu Ana ya. Benar. Dari Bone ya? Betul, di Bone. Jadi untuk OJK sendiri itu tadi di slide awal saya disampaikan bahwa OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011. Jadi undang-undangnya itu ketok palunya di November 2011. Nah, pada saat sudah diketok palu, maka proses peralihan yang pertama itu yang beralih duluan itu Kementerian Keuangan. Itu mulai di 2012. Nah, beralihlah fungsi Kementerian Keuangan untuk mengatur mengawasi industri keuangan non-bank dan pasar modal ke OJK. Nanti teman-teman Bank Indonesia beralihnya di 2013. Masing-masing Kementerian Keuangan itu pada saat itu kondisinya diberikan pilihan apakah menetap di OJK atau kembali ke Kementerian Keuangan. Itu jangka waktu pemilihannya 1 tahun. Begitu juga dengan teman-teman Bank Indonesia. Di akhir 2013 dia diminta memilih apakah mau tetap di OJK atau kembali ke Bank Indonesia. Nah, sehingga di tahun 2015 sudah ada lagi lembaga baru namanya Lembaga Keuangan Mikro. Nah, ini sudah tergabung semua sehingga di tahun 2015 fungsi OJK mengatur mengawasi pasar modal, industri keuangan non-bank dan perbankan itu sudah utuh. Bukan lagi dari orang BI, bukan lagi dari orang Kementerian Keuangan, tetapi sudah menjadi orang OJK. Seperti Betul, itu. ya. Oke, jadi sudah terjawab ya tadi yang sudah menanyakan kapan OJK itu terbentuk ya, dari Zaki Jumail ya, SD Islam Terpadu Asyidi Kabupaten Bone. Terima kasih ya Zaki untuk pertanyaannya. Oh ya, teman-teman semuanya, Ibu Norma, Pak Saiful, di sini ada Pak Bondan juga nih. Kita ingin nanya-nanya sedikit ya kepada Pak Bondan Kusuma. Beliau ini adalah Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Ya, Pak Bondan, apa kabar? Ya, Pak Bondan. Bisa, oke. Sehat, Mbak. Ya, sehat ya, Pak Bondan. Iya, ketemu lagi.
dalam rangka untuk meningkatkan minat menabung atau inklusi ya dari sektor pelajar ya seperti itu dalam kaitannya Hari Menabung Indonesia, dan kita sudah melakukan roadshow nih secara virtual ke beberapa sekolah. Luar biasa nih, bisa ke mana-mana akhirnya dalam keadaan luar biasa ini. Bisa sampai ke Palopo, ke Bone, Kumba, dan itu dilakukan dalam 1 hari, hanya dalam waktu 90 menit. Kita sudah bisa roadshow ke beberapa daerah. OJK melakukan literasi untuk meningkatkan inklusi keuangan ini ya, khususnya dari pelajar. Nah, Pak Bondan mungkin bisa menyampaikan dalam kaitan hal ini, sinergi seperti apa yang sudah dibangun oleh OJK bersama industri perbankan, bersama pemerintah daerah dalam mendorong inklusi keuangan dari pelajar ini sendiri. Karena targetnya 2022 ya, sudah punya semua account, one student, one account. Silakan Pak Bondan. Iya. Terima kasih Mbak. Jadi memang OJK ini kan untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi tidak bisa sendiri. Jadi OJK harus mendapat dukungan dari masyarakat juga, kemudian dari industri lembaga keuangan juga. Jadi memang terutama kan kalau Hari Indonesia Menabung ditetapkan setiap tahun di tanggal 20 Agustus. Memang karena tahun ini tanggal 20 ini besok libur, pas hari 1 Muharram kan, nah kita alihkan di tanggal 25. Jadi khusus di tahun 2020 ini tanggal 25 Agustus kita akan mengadakan perayaan untuk Hari Indonesia Menabung. Jadi memang target ini menjadi tanggung jawab bersama OJK bersama dengan lembaga jasa keuangan, perbankan, perusahaan pembiayaan, pasar modal turut andil dalam meningkatkan literasi, karena ketika penggunaan jasa keuangan ini sudah merata, khususnya pelajar, masyarakat, maka akan bisa meningkatkan perekonomian juga, ya kan? Dari masyarakat menabung ke perbankan, nanti kan dari bank kan juga menyalurkan kreditnya ke industri, ada juga ke UMKM, ke industri lembaga keuangan yang kecil-kecil ini, sehingga tadinya masyarakat menabung masuk ke perbankan akan meningkatkan juga kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kan nanti kan kembali lagi dari orang tua ke pelajar. Jadi ini muter-muter dari kecil. Memang kenapa kita saat ini mengarahkan ke simpel, diharapkan sejak kecil budaya menabung ini sudah tertanam di adik-adik pelajar ini, sehingga ketika mindsetnya sudah terbentuk menabung, ketika besar mereka sudah bekerja, mereka mindsetnya tidak konsumsi lagi, mereka investasi, bisa menabung di bank, bisa menabung juga di saham, bisa menabung juga di asuransi kalau dia ingin memproteksi diri sendiri. Itu sih Mbak dari kami, dari OJK. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Bondan. Terima kasih, Mbak. Ini kalau mau tanya-tanya lagi tadi hubungannya tentang Satuan Waspada Investasi, ya itu juga bagiannya Pak Bondan, karena Pak Bondan bagian perlindungan konsumen nih. Nanti kalau telepon ke 157 nanti akan juga ketemu dengan Pak Bondan, dengan Ibu Norma yang nanti akan menjelaskan semuanya. Jadi tadi penting ya Bapak Ibu guru yang ada di daerah-daerah di Goa, Bulukumba, Bone, Palopo, kalau mau investasi tanya dulu ke OJK mestinya ya, telepon. Ini lembaganya lembaga pinjaman, asuransi dan lain sebagainya sudah terdaftar tidak di OJK. Itu penting ya Bapak Ibu untuk bisa dipastikan agar kita merasa aman gitu ya. Jangan tergiur dengan nabung 500 dapat 5 juta. Itu disulap-sulap duitnya. Bisa keluar 5 juta. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan masuk sambil teman-teman akan memilih 3 penanya atau 4 ya dari masing-masing daerah yang sudah ikut ini, dari Goa, Bulukumba, Bone, dan Palopo. Kalau belum bertanya dari Bone, Palopo, Bulukumba, Goa, silakan masih bisa masuk lagi ya. Pak Anwar, ada yang mau ditambahkan lagi nih? Apa kerjasama yang sudah dilakukan, ada bentuk-bentuk MOU begitu dengan sekolah-sekolah dalam mendorong penempatan dana dari pelajar di Bank BPD Sulsel Syariah khususnya dari pelajar. Ada bentuk kerjasama yang sudah dilakukan selama ini oleh Bank BPD Sulsel Syariah, Pak Anwar? Pak Saiful Anwar maksudnya. Untuk kerja
Iya, untuk kerjasama sendiri, ini kan sejak dicetus produk tabungan simpel, ini kita sudah ada bentuk kerjasama untuk produk syariah sendiri, Mbak ya. Itu sudah ada Ya. 30 kerjasama dengan pihak sekolah, dan ya sekitar 30 Mbak untuk kerjasama dengan pihak sekolah. Namun kalau Sulselbar secara keseluruhan itu sudah posisi 300 Wah. kerjasama dengan pihak sekolah, itu terdiri dari 30 cabang yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mbak Ana. Oke, jadi sudah cukup banyak ya sebenarnya upaya dan juga sudah cukup giat nih dari Bank Sulselbar dan Sulselbar Syariah sendiri ya dalam menggerakkan minat dan membangun kebiasaan menabung khususnya di para pelajar gitu ya Pak Saiful Anwar ya. Itu 30 tersebar di seluruh Sulawesi Selatan, sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Untuk yang syariah kita sesuai di cabang operasional syariah, Ibu Ana. Makanya pada sesi kali ini kita ikutkan untuk yang kantor layanan syariahnya kami, sehingga bisa lebih memperluas untuk kerjasama tentunya antara pihak sekolah dan produk yang ada di Bank Sulselbar Syariah. Jadi dari yang 30 PKE kerjasama dengan pihak sekolah yang ada itu tersebar untuk di wilayah Makassar, Maros, Sinjai, dan Sengkang dan Mamuju. Ya. Oke, tapi kalau misalnya di daerah itu belum ada Sulselbar Syariah, bisa ke BPD Sulselbar ya? Ya, nah makanya untuk saat ini kan kita ada yang namanya counter layanan syariah dan juga ada office channeling. Jadi dengan adanya orang-orang yang syariah yang ditempatkan untuk beroperasional di kantor cabang konvensional, sehingga memungkinkan ketika dari pihak sekolah ingin melakukan kerjasama dalam hal ini produk simpel yang syariah, itu bisa kita lakukan. Oke, jadi tapi kalau dalam masa seperti ini ya Pak Saiful, untuk ke sekolah-sekolahnya kan memang masih terbatas ya gerakannya, kita masih dalam pembatasan-pembatasan untuk melakukan physical distancing. Nah, ini upaya seperti apa yang dilakukan untuk bisa tetap menjamin dan tetap juga menggerakkan simpanan-simpanan dari pelajar itu bisa tetap lancar begitu? Ya, kan dengan kondisi sekarang pandemi ini, Mbak ya, sehingga kan menjadi suatu bentuk keterbatasan dan juga kan dari pihak siswa kan saat ini belajarnya via online semua, jadi tidak ada aktivitas sekolah dan jadi sehingga proses pengumpulan dana adik-adik untuk dilakukan penyetoran ke rekening tabungan tentunya suatu menjadi terkendala juga. Namun beberapa kondisi yang kami dapat di lapangan justru dari pihak sekolah menghubungi kami untuk dilakukan proses penjemputan dana. Jadi diakomodir oleh pihak sekolah. Jadi dari pihak sekolah mengumpulkan dana beserta daftar nama siswa yang mana nih yang melakukan penyetoran, sehingga kita mengatur jadwal hanya melakukan proses penjemputan dana kepada pihak sekolah. Seperti itu sih yang berjalan saat ini, Mbak Ana. Jadi tidak mengurangi minat adik-adik untuk melakukan tetap dalam kondisi menabung. Hanya saja kan jadinya proses yang tadinya mungkin adik-adik setorkan sendiri kepada petugas bank ketika datang ke sekolah, saat ini satu pintu dilakukan oleh pihak wali kelas ataupun guru yang ada di sekolah, sehingga dari pihak sekolah lah yang mengkonfirmasi ke bank untuk kami terima setoran adik-adik semua. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman, adik-adik yang ada di sekolah tidak usah cemas ya, tidak usah khawatir jika ingin tetap menabung, bisa tetap menyisihkan uang belanja, malah uang belanja bisa full sekarang ya, karena sekolahnya dari rumah aja gitu kan. Dan kalau tetap dapat uang belanja, uang jajan, itu malah bisa langsung disisihkan, disimpan, nanti disetorkan, bisa melalui orang tua, nanti menghubungi pihak sekolah, dan itu nanti akan dikumpul di sekolah-sekolah. Mungkin hal ini sudah berjalan di sekolah-sekolah yang sekarang ikut, kalau ada wali kelasnya boleh
boleh bicara juga mungkin pengalamannya selama ini seperti apa untuk mendorong dan juga membiasakan siswa-siswanya untuk menabung. Seperti apa prosesnya, seperti apa teknisnya di sekolah-sekolah ini yang ada di Goa mungkin, di Bulukumba, di Bone, dan Palopo yang sudah melakukan penabungan simpel ya dengan dikolek melalui sekolah. Mungkin ada Ibu Bapak Ibu guru, Ibu tadi yang menanyakan mungkin dari Ibu siapa nih? Ibu Husnawati yang menanyakan dana pensiun ya dari Ibu Nasmiati Nasarudin, mungkin bisa ikut bicara Bu jika ada yang ingin disampaikan, terus kemudian saran-sarannya seperti apa kepada Bank Sulselbar Syariah dan juga kepada Ibu Norma dari OJK. Masih ada pertanyaan yang masuk, kita masih punya waktu sekitar 7 menitan ya. Untuk sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini, nanti akan ada sesi yang kedua lagi, masih dengan roadshow Hari Indonesia Menabung oleh OJK bersama Bank BPD Sulselbar dan BPD Sulselbar Syariah ya. Ini nanti akan dipilih, nih masih ada satu pertanyaan lagi dari Niar di Bulukumba ya, untuk Pak Saiful nih. Dari MTSN 5 Bulukumba mau bertanya, tabungan simpel ini bisa digunakan sampai kapan? Jika saya sudah tidak menjadi pelajar, apakah masih bisa digunakan untuk jangka panjang? Wah, bagus nih pertanyaannya. Silakan Pak Saiful. Ya, jadi terima kasih Adik Niar. Jadi untuk rekeningnya ini, seperti yang disampaikan di awal, kan memang diprioritaskan untuk pelajar, Mbak Ana ya. Jadi ketika jadi ada batasan waktu untuk penggunaan rekeningnya. Jadi ketika adik-adik dalam hal ini sudah cukup usia 17 tahun, tentunya kan sudah memiliki identitas dalam hal ini KTP, sehingga nanti dari pihaknya kami tentunya kita mengarahkan produk tabungan reguler yang mana nantinya dengan adanya penggunaan KTP ini bisa menggunakan produk tabungan reguler dan bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang melekat di rekening tabungan reguler tersebut. Ya, jadi ini tidak bisa kita gunakan jangka panjang karena sesuai dengan produknya sendiri memang diprioritaskan untuk simpanan pelajar. Ya, jadi kalau sudah punya KTP nanti akan dialihkan ya seutuhnya Dialihkan, untuk iya tentunya. dialihkan atas nama yang bersangkutan. Kalau sekarang tetap pakai nama teman-teman sebenarnya ya, tapi ada nama orang tua di belakangnya, gitu ya Pak Saiful Anwar. Untuk produknya sih tetap nama adik-adik full Mbak ya. Yeah. Jadi disinilah iya karena kan sebagai bentuk karena kita mau membangun rasa kepemilikan nih dan membangun rasa budaya gemar menabung. Jadi sehingga memang dari produknya ini full nama adik-adik yang tertera di buku tabungan. Hanya saja kan ketika adik-adik ini belum memahami sepenuhnya proses ataupun belum cakap hukum, tentunya ada batasan-batasan yang bisa kita gunakan dari produk tabungan simpel ini. Seperti tadi kita batasi yang namanya jumlah penarikan, tidak mendapat fasilitasi banking, seperti itu Mbak Ana. Oke, jadi kalau ada tadi dari Zaki Zumail, jadi nanti nama rekeningnya tertera Zaki Zumail ya, karena masih SD, masih panjang tuh prosesnya, bisa-bisa setelah SMA nanti melanjutkan pakai uangnya Zaki sendiri dari tabungan yang sudah dikumpulkan sejak SD, ya gitu ya Pak Saiful. Oke, sudah tersambung ini dengan Ibu Husnawati. Iya, Silakan Ibu Husna mungkin 1-2 menit bisa sampaikan bagaimana pengalamannya, prosesnya, teknisnya di sekolah seperti apa pengumpulan tabungan dari siswa, tabungan dari pelajar. Silakan Ibu. Ibu Husnawati dari SMK Negeri 2 Goa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai tabungan untuk siswa sendiri, selama ini untuk di SMK Negeri 2 Goa yang saya tahu belum pernah ada ya. Sepertinya belum pernah ada ya sampai hari ini. Sebenarnya kalau melihat program yang diadakan oleh Bank Sulselbar, ini kayaknya memang sangat menarik untuk diterapkan di sekolah. Hanya sampai saat ini
sepertinya sosialisasi ke SMK Negeri 2 gua belum pernah ada ya, karena siswa sendiri belum belum ada yang menabung ke sana. Kalau yang setahu saya, mungkin di kesempatan yang lain atau di ke depan mungkin Ya. bisa ada kerjasama dengan Bank Sosial Bar untuk meningkatkan minat menabung dari siswa-siswi kami. Ya, baik. Demikian, Terima Bu. kasih. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnawati ya. Ini sudah mendekati sesi akhir di webinar kita, roadshow ke beberapa daerah yang dilakukan oleh OJK. Mungkin bisa langsung saja Ibu Norma di akhir nanti akan diumumkan siapa yang mendapatkan hadiah nih dari 3 penanya. Ibu Norma bisa sekaligus nih memberikan closing statement-nya di sesi 1 ini sambil memberikan pertanyaan kepada siswa, 1 pertanyaan, kemudian dari Pak Saiful Anwar 1 pertanyaan lagi. Silakan Ibu Norma. Ya, Ibu Norma. Di open. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Jadi di sesi kali ini kembali kami mengingatkan bahwa budaya menabung itu penting dimulai sejak dini, khususnya untuk adik-adik yang hari ini tergabung dari SD itu sangat baik sekali, sehingga ini akan membuat adik-adik sekalian menjadi mampu mengendalikan diri dalam bersikap boros atau konsumtif, dan tentu saja menjadikan adik belajar dalam membelanjakan uangnya yang dimiliki secara bijak. Nah, kegemaran menabung ini sangat besar manfaatnya untuk bekal masa depan adik-adik. Seperti peribahasa yang mungkin adik-adik pernah dengar, peribahasanya hemat pangkal kaya. Nah, itu harus senantiasa ditanamkan di dalam diri. Semakin rajin adik-adik menabung, maka semakin besar tabungan dan semakin besar potensi adik-adik untuk bisa mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Nah, pertanyaan kali ini karena ada adik-adik dari SD, SMP dan SMA, saya kasih pertanyaan yang mudah saja. Pertanyaannya, sebutkan tahun Undang-Undang OJK dibentuk. Nanti jawabannya di dalam kolom chat ya, adik-adik sekalian. Oke, bisa langsung cepet-cepetan ya. Pertanyaannya tahun Undang-Undang OJK dibentuk ya. Pertanyaan dari Ibu Norma. Terima kasih ya Ibu Norma waktunya. Ya. Ya, kemudian nanti ketemu lagi di sesi 2 ya Ibu Norma, sebentar di jam 2 siang. Ya. Luar biasa. Terus kemudian ke Pak Saiful, silakan. Iya, jadi marilah kita manfaatkan momen kali ini ya, buat adik-adik semua. Jadi mari kita mulai menabung sejak dini. Dengan mudah menabung, tentunya tua beruntung. Dan pastinya jangan menabung apa yang tersisa, tapi mari kita habiskan apa yang tersisa setelah menabung. Ya. Jadi untuk pertanyaan saya buat adik-adik masih seputar produk tabungan simpel yang tadi saya sampaikan. Berapa sih batas maksimal penarikan untuk produk tabungan simpel ID yang ada? Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful Anwar. Oke, silahkan batas penarikan ya tadi untuk pertanyaan untuk Simple ID, pertanyaan dari Pak Saiful Anwar, dari Ibu Norma pertanyaannya Undang-Undang OJK dibentuk. Pak Bondan, silakan menyampaikan lagi sesuatu di akhir kebersamaan kita sesi pertama untuk hari kedua roadshow OJK ke sekolah-sekolah ini. Silakan Pak Bondan. Pak Bondan bisa di-open mic-nya. Ya, Mbak Ana. Jadi kami wakili OJK mengucapkan terima kasih kepada Smart FM juga, kemudian Bank BSBB, dan juga para ibu guru nih
yang ikut menyebarkan juga kampanye Simple ini. Dan memang kami menekankan ada satu lagi informasi, ingat kalau mama ada kendala terkait dengan perbankan, investasi kewasi, ingat 157. Jadi adik-adik bisa disampaikan ke orang tuanya atau ibu guru juga kalau ada kendala terkait dengan masalah ataupun ada yang pertanyaan. Pengen nanya nih, Simple itu apa? Lupa ini kan. Bisa telepon ke 157. Simple sekali. Saya kira itu mana. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bondan untuk waktunya ya. Jadi 157 jangan lupa ya, diingat-ingat ya. 157 mengenai produk keuangan apapun yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi OJK. Oke, kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita di pagi hari ini dan saya akan mengumumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari OJK dan Bank Sulselbar Syariah. Selamat untuk Siti Nahda dari SMP 1 Goa ya. Siti Nahda dari SMP 1 Goa. Kemudian Alfiani, nanti datanya sudah ada di teman-teman, di kakak-kakak, nanti akan di-collect ya. Dan juga Ibu Husnawati yang juga sudah bertanya tadi, terima kasih banyak. Hadiahnya teman-teman nanti akan dihubungi langsung dari OJK ya, bagaimana proses pengiriman hadiahnya ya. Biasanya dikirimkan langsung loh ke rumahnya ya. Jadi harus diberikan alamat yang tepat, jangan alamat tetangga biar barangnya tidak salah kirim dari OJK. Kemudian untuk pertanyaan dari OJK dan juga pertanyaan dari Bank Sulselbar Syariah dari Ibu Norma dan juga Pak Saiful. Selamat ya buat Jaki kayaknya ini ya dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Asyidik Bone ya. Selamat ya Jaki, sudah menjawab paling cepat tadi. Kemudian dari SMP Muhammadiyah Palopo ya, namanya nanti akan disusulkan. Sudah disimpan oleh kakak-kakak yang ada di belakang layar. Nanti akan dikoordinasikan permintaan alamatnya dikirim kemana untuk hadiah-hadiah tersebut. Selamat ya semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik, teman-teman yang sudah bergabung di roadshow virtual Hari Indonesia Menabung. Menabung itu aku ya dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua untuk teman-teman dari Kabupaten Goa di SMP 1 dan SMK 2 Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Terus kemudian dari MTS Negeri 5 Kabupaten Bulukumba, SDIT Asyidi Kabupaten Bone, dan SMP Muhammadiyah Palopo. Sehat-sehat semuanya di sana ya teman-teman dan tetap semangat untuk belajar, semangat menabung, selamat menyisihkan uang jajannya sebagai tabungan di masa depan. Ya, berjumpa lagi nanti di sesi kedua. Ibu Norma terima kasih, tetap semangat. Masih ada satu sesi lagi loh hari ini. Ya, Pak Saiful Anwar, terima kasih banyak dari Bank Sulselbar Syariah. Pak Bondan, terima kasih. Ya, dan semua teman-teman dari OJK Bank Sulselbar Syariah yang sudah mempersiapkan roadshow secara virtual di hari ini yang sudah diantarkan dengan sangat jelas ya dari